pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sebagian materi bab 4 yang terdapat pada halaman 149 sampai 169. Nama anggota kelompok kami adalah saya, Ifrin Wongosari, kemudian France, Frederick, Jevania, dan Stefani Gosali. Kami dari kelas 11 Andes. Halaman 149, kita dapat melihat sebuah peta konsep prosedur, function, dan teknik dasar algoritma. Pada konsep itu memiliki 3 cabang. Cabang yang akan kami jelaskan kali ini adalah cabang pertama, yaitu modularisasi dalam penulisan program, kemudian subprogram, dan kedua cabang subprogram yaitu function dan prosedur. Modularisasi adalah teknik pemecahan program menjadi subprogram dengan fungsi tertentu. Dengan begitu, setiap subprogram dapat dikerjakan secara independen dan pada akhir tahapnya dilakukanlah assembling. Berikut keuntungan modularisasi. Yang pertama, kita dapat menghindari penulisan program yang sama secara berulang-ulang. Yang kedua, kita dapat lebih mudah menulis dan kita dapat lebih mudah menemukan kesalahan pada program. Yang ketiga, program akan lebih mudah dimengerti. Pada Pascal, dua jenis subprogram dalam modularisasi adalah prosedur dan fungsi. Keduanya memiliki struktur, bagian judul, deklarasi, dan badan yang berisi instruksi. Subprogram adalah unit program yang berfungsi untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Subprogram terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi dan ada prosedur. Kalau pada fungsi itu, dia akan mengembalikan suatu nilai kepada program yang memanggilnya. Jadi, contoh fungsi itu fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Maka jika x sama dengan 1, maka 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2, yaitu dia akan menghasilkan suatu nilai. Untuk bisa membuat suatu fungsi, maka perlu dideklarasikan pada bagian deklarasi. Mendeklarasikan suatu fungsi. Di dalam Pascal, untuk mendeklarasikan suatu fungsi menggunakan kata kunci function. Berikut adalah bentuk umum deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi membantu compiler mengetahui nama fungsi tersebut dan cara memanggilnya. Deklarasi fungsi sendiri terbagi atas 3 bagian: header fungsi, deklarasi lokal, dan badan fungsi. Header fungsi terdiri atas beberapa bagian, yaitu nama fungsi yang merupakan nama dari fungsi tersebut, tipe data, argumen fungsi, dan return type. Argumen fungsi adalah seperti variabel input di matematika. Argumen fungsi adalah penghubung dari program pemanggil dan fungsi tersebut. Hal ini juga disebut dengan parameter. Parameter diibaratkan seperti penampung. Saat suatu fungsi dipanggil, data tersebut akan diteruskan ke parameter. Kemudian tipe data fungsi adalah tipe data yang akan digunakan di fungsi tersebut. Lalu ada return type yang merupakan hasil atau keluaran dari data tersebut. Deklarasi lokal merujuk pada label, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur yang hanya berlaku pada fungsi tersebut. Deklarasi lokal tidak berlaku pada semua fungsi dan hanya pada beberapa fungsi yang membutuhkan. Yang terakhir adalah badan fungsi. Badan fungsi atau function body merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Di sini juga segala perhitungan dilakukan. Dalam badan fungsi, pernyataan-pernyataan yang digunakan haruslah pernyataan yang telah dideklarasikan sebelumnya. Tidak lupa, nama fungsi dalam badan fungsi tersebut harus diberikan nilai dengan menggunakan nama fungsi sama dengan ekspresi. Berikut adalah contohnya. Di mana f merupakan nama fungsi tersebut, x merupakan variabel input atau data yang akan dimasukkan, dan tipe datanya adalah real, kemudian pengembalian data atau data yang dihasilkan juga adalah real. Lalu pengembalian data tersebut diwakili dengan f sama dengan x kali x ditambah 1. Memanggil suatu fungsi. Saat kita membuat sebuah fungsi, yang kita lakukan adalah menentukan apa yang akan dilakukan oleh fungsi tersebut. Sedangkan agar fungsi tersebut dapat berjalan, tentu harus dipanggil terlebih dahulu. Saat kita memanggil sebuah fungsi, kontrol dari program utama akan diserahkan kepada fungsi. Lalu fungsi tersebut akan melakukan tugasnya, lalu kontrol akan kembali diserahkan kepada program utama saat pernyataan atau hasil yang diinginkan telah didapat. Untuk memanggil suatu fungsi, yang diperlukan adalah parameter dan nama fungsi tersebut. Kemudian jika ada nilai yang dikembalikan, maka fungsi tersebut telah bekerja. Berikut adalah contoh dari memanggil suatu fungsi.
pada pemanggilan fungsi tersebut. C diberikan nilai hasil dari fungsi max, di mana variabel yang diinput adalah A dan B. Setelah fungsi tersebut dijalankan, maka hasilnya akan muncul yang merupakan nilai dari C, yang merupakan maksimal dari antara variabel A dan variabel B. Selain fungsi, subprogram dapat berupa prosedur. Jadi prosedur ini tidak mengembalikan suatu nilai, tapi dia akan mengerjakan suatu tugas tertentu. Jadi kita perlu ketahui bahwa prosedur terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu header, di mana berisi kata kunci prosedur dan nama prosedur dan argumen-argumen yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu deklarasi lokal, di mana berisi deklarasi untuk label, konstanta, variabel, fungsi, sama prosedur yang hanya dapat digunakan pada bagian tubuh prosedur saja. Tubuh prosedur sendiri berisi atas perintah yang akan dilaksanakan oleh prosedur. Dalam pemanggilan prosedur, kita perlu mengerti akan hal ini, yaitu saat program memanggil suatu prosedur, maka kontrol program akan pindah kepada prosedur yang dipanggil. Ketika prosedur ini telah menyelesaikan tugasnya, maka kontrol akan kembali kepada program panggilan. Yang membedakan antara fungsi dan prosedur yaitu yang kedua, karena prosedur ini hanya rangkaian perintah, maka dia itu dalam mengerjakan tugasnya kita hanya perlu menyertakan nama prosedurnya, bukan sebagai ekspresi penugasan variabel tertentu. Saya Stefan Gosali dari kelas 11 Andes. Hari ini saya akan membahas tentang subprogram rekursif. Perhatikan fungsi di atas. Fungsi pangkat 2 menggunakan struktur perulangan for untuk mendapatkan hasil 2 pangkat n. Untuk suatu nilai argumen n, diberikan nilai awal hasil sama dengan 1 dari i sampai n, maka nilai hasil dikalikan n, maka nilai hasil dikalikan 2 pada setiap iterasi sehingga diperoleh hasil sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak n kali, sama dengan 2 pangkat n. Pada hasil akhir fungsi nilai fungsi pangkat 2.2 sama dengan hasil, bagaimana nilai n nilai 0? Jika nilai bernilai 0, maka nilai hasil sama dengan 1. Tidak masuk ke iterasi for, jadi hasil akhir pangkat 2 sama dengan hasil sama dengan 1. Sedangkan fungsi di atas yaitu function pangkat 2v2 tidak menggunakan iterasi, melainkan menggunakan statement berikut. Jika n sama 0, maka nilai fungsi pangkat 2v2 sama dengan 1. Jika tidak, maka diberikan nilai pangkat 2v2 titik 2 sama dengan 2 kali pangkat 2v2 n kurang 1. Untuk memberikan nilai pada fungsi pangkat 2v2 tanpa argumen, dia memanggil fungsi itu sendiri yaitu pangkat 2v2 n kurang 1 dengan argumen n kurang 1. Fungsi seperti ini disebut fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang dalam proses perhitungannya memanggil dirinya sendiri. Jika dalam program biasa, fungsi dipanggil dari tubuh program utama, dalam fungsi rekursif tidak hanya dipanggil dari program utama, tetapi juga dipanggil dalam tubuh fungsi itu sendiri untuk mendapatkan hasil akhir. Berikut contoh pemanggilan fungsi rekursif dalam program utama. Salah satu kelebihan fungsi rekursif adalah dari sisi penulisan program lebih efisien. Jumlah baris fungsi rekursif jauh lebih sedikit dibanding dengan non-rekursif. Ekspresi dalam tubuh fungsi rekursif terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kondisi awal if n sama dengan 0 dan pangkat 2v2 titik 2 sama dengan 1, dan bagian rekursif itu sendiri yaitu pangkat 2v2 titik 2 sama dengan 2 dikali pangkat 2v2 n kurang 1. Tanpa kedua bagian ini, maka fungsi rekursif tidak dapat berjalan dengan baik dan menemukan hasil yang tepat. Argumen subprogram. Ada 2 cara untuk menentukan argumen. Yang pertama adalah call by value. Metode ini menyalin nilai aktual dari argumen ke parameter formal subprogram. Perubahan parameter tidak berpengaruh pada argumen. Yang kedua adalah call by reference. Metode ini menyalin alamat argumen ke parameter formal. Perubahan yang dilakukan pada parameter mempengaruhi argumen.
Selanjutnya ada subprogram dengan argumen bertipe array. Kadang kita perlu membuat fungsi yang perlu argumen dengan tipe data terstruktur seperti array dan record. Misal kita ingin membuat program menghitung rata-rata dari barisan bilangan, nilai minimum ataupun maksimum, mengurutkan ataupun mencari data pada sebuah array. Oleh sebab itu, kita perlu tahu cara mendeklarasikan program tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.